Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada, kita bersama kembali dalam renungan kita di pagi hari ini, Selasa 25 April 2023 dengan judul, Kita telah diperingatkan tentang pencobaan. Ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 21, Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, berbahagialah kamu. Dan dia tunjukkan kepada para pendengarnya, para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan, sebagai teladan penderitaan dan kesabaran. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan seorang yang membuat gelisah. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ingatlah bahwa bumi ini bukan surga. Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak meninggalkan Anda untuk takjub kepada pencobaan dan kesulitan yang Anda hadapi. Dia telah memberitahukan kepada Anda semua tentang hal itu, dan Dia telah memberitahukan juga kepada Anda untuk tidak jatuh dan ditindas ketika pencobaan datang. Pandanglah Yesus, penebusmu, dan bergembiralah serta bersukacitalah. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini, mendengarkan pekabaran lewat renungan ini tentu menguatkan iman kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan, karena setan tidak senang untuk kita mengikuti Yesus. Dia tidak ingin supaya kita mulus dalam perjalanan iman kita, tetapi dia mau supaya kita justru jatuh dan mencela Tuhan kita. Tetapi justru Tuhan katakan di dalam khotbahnya di atas bukit bahwa berbahagialah umat-umat Tuhan, oleh karena namanya kita dianiaya, dan oleh karena namanya kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, tetapi kita menang dan kita berada di dalam kuasa Allah. Dan pengharapan kita sesungguhnya adalah bukan pembebasan pada saat itu, tetapi sama seperti rasul-rasul, para nabi-nabi, bahkan yang merelakan hidup mereka selain daripada hidup dianiaya, bahkan nyawa mereka, tetapi pengharapan mereka supaya dapat dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang selama-lamanya. Tentu ini menjadi pengharapan kita juga, dan semoga iman ini menguatkan kita menjalani hari-hari kita untuk tetap setia dalam menghadapi segenap tantangan dan pencobaan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih di hari yang baru kembali Engkau percayakan bagi kami untuk kehidupan, dan satu kesempatan bagi kami ya Bapa untuk dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam menuntun kami dan keajaiban-keajaiban yang dapat kami rasakan. Biarlah ya Tuhan hati kami selalu mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih pekabaran ini meneguhkan iman kami. Sebagaimana umat-umat Tuhan di masa yang lalu, para nabi, para rasul, dan juga para martir umat Tuhan yang rela diri mereka dicela, bahkan teraniaya oleh karena nama Tuhan. Dan Engkau sudah menyatakan ya Bapa, setiap orang yang hidup di dalam beribadah kepadamu, maka tentu akan hidup di dalam aniaya. Dan biarlah itu akan meneguhkan dan bahkan mempersiapkan kami Tuhan untuk menghadapinya. Dan harapan kami sesungguhnya bahwa biarlah kelepasan melalui kebangkitan yang Tuhan berikan untuk kami hidup di dalam kehidupan yang kekal, hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan persiapkan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di sekarang ini. Bapa, terima kasih.
Biarlah kiranya pada saat umat-umat-Mu dimanapun berada, kami menjalani hari-hari kami, biarlah kuasa Tuhan hadir, memberkati kami ya Bapa. Sekiranya mungkin Engkau akan mudahkan dan memberikan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian bagi kami. Berkat yang limpah dalam segenap usaha tangan pekerjaan, sehingga segenap keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan, baik secara pribadi dan rumah tangga, senantiasa terpenuhi. Dan biarlah Engkau juga hadir jadi sokong guru dalam hidup rumah tangga, untuk dapat memberikan kebijaksanaan bagi orang tua dalam mengayomi anak-anak yang Engkau percayakan, sehingga mereka juga dituntun setia di dalam Tuhan dan dipersiapkan dalam menantikan kedatangan-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, biarlah Tuhan akan menjamah tubuh mereka, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan. Demikian juga ya Bapa, mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang tentunya merasakan sukacita dan berkat khusus pada hari ini. Biarlah Tuhan juga akan melimpahkan akan berkat-Mu, sehingga melalui semua itu pun dapat mendekatkan iman mereka yang berulang tahun. Tuhan panjangkan umur mereka dengan kesehatan dan kedamaian, serta iman mereka diteguhkan. Bapa di sorga, semoga kasih yang sama dapat menjadi bagian kami, sehingga kami akan semakin setia hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.